Namo Buddhaya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan materi topik korupsi dengan judul Perspektif Agama Buddha Terhadap Korupsi, Analisis Etika dan Moralitas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michael Ivan Tangjuna dengan NIM 230503006 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina Pearlim dengan NIM 2304051108 dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik. Berikut adalah dosen kami, Lause Mengli Amran, SAG, MPD. Berikut adalah mentor topik korupsi kami, Koroni. Berikut merupakan foto keluarga saya. Berikut merupakan foto ibu saya. Yang pertama-tama kita akan membahas apa itu pengertian dari korupsi. Jadi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Atau korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Yang kedua kita akan membahas jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Suatu perbuatan dilakukan oleh orang pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, suap menyuap itu adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Suap menyuap itu terjadi ketika transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lainnya. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan itu adalah perbuatan di mana petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walaupun melanggar prosedur. Yang kelima itu perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Contohnya itu berupa sebuah perusahaan konstruksi mengurangi bahan atau kualitas bahan bangunannya untuk keuntungan pribadinya. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang terakhir itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas seperti pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab korupsi. Penyebab korupsi dalam pandangan agama Buddha yang pertama ada karena loba, yaitu keserakahan. Berarti menginginkan orang lain atau yang lebih sederhananya adalah tidak berpuas diri dengan apa yang telah dimiliki. Yang kedua itu dosa atau kebencian. Sikap batin yang ganas, kasar, dan bengis. Batin seperti ini ingin menghancurkan objeknya meskipun hanya secara mental. Yang terakhir itu moha atau pandangan salah. Seseorang yang memiliki sifat serakah karena adanya ketidaktahuan atau kebodohan batin atau moha bahwa apa yang dilakukannya dianggap sesuatu yang benar seperti korupsi yang dianggap benar atau way of life untuk mencapai kesuksesan yang cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks korupsi Indonesia di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan 34 poin. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa sejak tahun 2019, korupsi semakin meningkat di Indonesia dan tidak pernah membaik. Maka dari itu, kita sebagai penerus generasi bangsa harus dapat memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hal yang dilanggar jika kita melakukan korupsi. Yang pertama yaitu Pancasila Buddhis, seperti menipu atau mencuri hak orang lain untuk kepentingan pribadi, berbohong, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga akan melanggar hukum sebab akibat.
Nah, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya memikirkan kesenangan di duniawi, jangka pendek, dan tidak memikirkan akibatnya jangka panjang, dan kepada sesama manusia lainnya. Yang ketiga yaitu jalan mulia berunsur 8. Orang yang melakukan korupsi berarti telah memiliki pikiran atau pandangan yang salah, pengertian yang salah, dari upaya dan ucapan serta perbuatan yang salah. Nah, yang keenam kami akan membahas cara untuk menghindari korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari dari tindakan korupsi, seseorang harus memiliki moral atau sila yang baik sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8 dalam ajaran Sang Buddha. Nah, 8 ajaran mulia berunsur 8 itu terdiri dari yang pertama yaitu sila. Nah, sila itu meliputi ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan juga mata pencarian yang benar. Kemudian ada samadhi. Samadhi ini meliputi daya upaya yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Yang terakhir yaitu pana. Pana ini meliputi pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Selanjutnya kami akan membahas contoh sanksi jika kita melakukan korupsi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pemerasan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B tentang gratifikasi. Selanjutnya, kami akan membahas contoh korupsi yang harus dihindari. Contoh korupsi yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jika orang tua, teman, atau seseorang menitipkan uang untuk membeli barang, kita harus jujur dan tidak boleh melakukan korupsi seperti contohnya harga sebuah roti nih 10.000, tetapi kita bilang harganya 12.000. Yang kedua yaitu ketika kita ditilang polisi, kita tidak boleh menyuap polisinya untuk meloloskan atau meringankan denda kita. Yang ketiga yaitu ketika ada antrian panjang, kita tidak boleh melakukan gratifikasi untuk memotong antrian yang panjang dan menjadi yang pertama. Kemudian yang kesembilan yaitu cara pandang agama Buddha terhadap korupsi. Tindak korupsi ini berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dengan tindakan manusia yang buruk atau perilaku buruk yang melanggar moralitas dan etika. Tindakan korupsi sebagai pelanggaran moralitas tercermin dalam sila kedua dari Pancasila Buddhis, yaitu tentang pencurian atau adina dhamma, sebagai pengambil barang yang tidak diberikan adalah suatu pencurian. Yang terakhir kami akan membahas tentang sutta-sutta terkait dengan materi korupsi. Nah, dalam Dhammapada Malavegosai 251 yang dibabarkan oleh Sang Buddha, beliau bersabda, Nati raga samo ragi, nati dosa samo gaho, nati moha saman jalan, nati tanha sama nadi. Yang dapat diartikan, tiada api menyamai nafsu ragawi, tiada penerka menyamai kebencian, tiada jala menyamai kebodohan, tiada sungai menyamai tanha. Artinya bahwa dalam diri manusia memiliki dua sifat, yaitu baik dan buruk. Seperti halnya dari korupsi. Seorang telah memunculkan sifat buruk yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Korupsi ini perbuatan diri sendiri, ingin mengambil hak orang lain, tidak memikirkan pihak lingkungan dan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan dengan kalian semua. Terima kasih.